Salam sejahtera para penonton yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nicole Gloria Cikwita, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 1 tahun 2024. Pada esai ini, tema yang diangkat adalah perbaikan apa yang perlu dilakukan pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu tantangan terberat bagi Indonesia dan juga dunia. Sejak kemunculannya pada akhir tahun 2019, virus yang menyerang sistem pernafasan ini telah menciptakan kegemparan di seluruh dunia. Tingkat penyebarannya yang cepat dan banyaknya korban jiwa membuat masyarakat dunia harus cepat beradaptasi akan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat demi menekan angka penyebaran virus. Akibatnya, sektor kehidupan yang kita gunakan sehari-hari pun ikut terdampak, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, teknologi, hingga ke sektor ekonomi. Di antara banyak dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, yang menurut saya paling memalukan perbaikan pasca pandemi adalah di sektor ekonomi, yang mana merupakan fondasi suatu negara bagi kesejahteraan masyarakat dan juga stabilitas ekonomi negara itu sendiri. Tidak dipungkiri lagi bahwa perekonomian Indonesia telah mengalami banyak ketidakstabilan selama pandemi COVID-19, termasuk dalam hal nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi hebat. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dengan pembatasan aktivitas ekonomi seperti penutupan sementara suatu bisnis turut mempengaruhi kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah. Namun, perlu digarisbawahi juga, fluktuasi nilai rupiah ini bukan semata-mata dikarenakan oleh pandemi saja, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya. Berdasarkan dari data Suara.com dan Google Finance berikut ini, nilai tukar rupiah saat pandemi mencapai level terendahnya dalam sejarah, yaitu Rp16.741 per dolar Amerika Serikat pada 2 April 2020. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berkisar antara Rp13.572 hingga Rp14.347. Untungnya, di awal tahun 2024 sekarang, nilai tukar rupiah berangsur membaik. Per tanggal 29 Januari ini, berada di angka Rp15.830 per dolar Amerika Serikat dan masih terus berfluktuasi. Jika ditelusuri lebih mendalam, perubahan pada sektor lain yang masih ada kaitannya dengan sektor ekonomi akan mempengaruhi naik atau turunnya kinerja sektor ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi ini. Hal ini dikarenakan penerapan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi mobilisasi sosial dan membatasi penyebaran virus COVID-19. Meskipun kebijakan tadi telah berhasil menurunkan kasus penyebaran pandemi, namun pada saat yang sama, pendapatan dari industri pariwisata ikut mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini karena kurangnya transaksi dan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal inilah yang juga akan menyebabkan PDB atau produk domestik bruto mengalami penurunan yang akan berdampak langsung kepada sektor perekonomian kita di Indonesia. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk menstabilkan kembali sektor perekonomian pasca pandemi antara lain dengan memperkuat fondasi ekonomi dengan menarik investor asing kembali. Pemerintah dapat memberikan insentif yang menarik bagi investor, meningkatkan kepastian hukum di Indonesia, serta memperbaiki berbagai aspek yang menjadi kekhawatiran para investor selama pandemi. Salah satu kekhawatiran yang paling dominan adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Oleh karenanya, pemerintah dapat melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif dari sebelumnya. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk meningkatkan infrastruktur dalam negeri dan membantu pemulihan sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi. Sebagai contoh, dana APBN dapat dialokasikan untuk mendukung sektor pariwisata dengan meningkatkan infrastruktur
melakukan promosi mengenai lokasi pariwisata lokal, dan juga mengembangkan objek wisata baru di Indonesia. Dengan melakukan upaya perbaikan-perbaikan pasca pandemi tersebut, diharapkan Indonesia dapat memulihkan sektor perekonomiannya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan keterlibatan pemerintah semata. Partisipasi dan kerjasama dari sektor swasta serta masyarakat umum juga sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, Indonesia lebih mampu dalam memulihkan sektor ekonomi pasca pandemi dan menciptakan masa depan yang lebih cerah dan stabil bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dari video esai saya. Terima kasih atas perhatiannya.